Kondisi Indonesia saat ini dalam filosofi Jawa disebut zaman edan atau zaman gila. Yang jujur malah hancur, yang licik malah naik. Jadi mungkin sudah saatnya kita berhenti menengadah ke langit, menunggu keajaiban turun membawa sosok penyelamat. Ujian sekarang terjadi adalah benar-benar ujian untuk para pemimpin. Bukan saja pemimpin negara, bukan saja pemimpin dunia, tetapi yang dinyatakan pemimpin dari beberapa kelompok manusia. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus, semua datang silih berganti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer: ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Paranormal pun melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang memasuki fase yang tidak biasa. Sebuah masa ketika keadaan terasa semakin terbalik, di mana seseorang yang jujur justru tersingkirkan, sementara yang penuh kepentingan perlahan mulai menguasai keadaan. Dalam penglihatannya, masyarakat saat ini sedang berada dalam rasa lelah dan kebingungan yang perlahan semakin besar. Ia melihat banyak orang mulai kehilangan arah, kehilangan kepercayaan, bahkan merasa kecewa terhadap keadaan yang terus berubah tanpa kepastian. Kondisi Indonesia saat ini dalam filosofi Jawa disebut zaman edan atau zaman gila. Yang jujur malah hancur, yang licik malah naik. Di tengah rasa frustasi masal ini, lucunya, entah warung kopi, di kolom komentar TikTok, sampai obrolan bapak-bapak di pos ronda, ada satu kata yang tiba-tiba sering banget muncul lagi. Satu nama dari ramalan kuno, Jayabaya, yaitu Satrio Piningit. Sebuah harapan tentang datangnya sosok pemimpin yang adil, jujur, dan bisa membawa bangsa ini keluar dari kekacauan. Hari ini, masyarakat kita merindukan sosok ini. Saking berharapnya, tiap ada tokoh yang kelihatan beda sedikit, yang kelihatan merakyat, langsung dipuja-puja. Wah, ini nih Satrio Piningit kita. Tapi ujung-ujungnya kadang kita kecewa lagi. Dalam video kali ini Bunda akan memberikan sudut pandang baru buat kalian mengenai Satrio Piningit. Selamat datang di Bicara Spiritual, apa makna sejati Satrio Piningit. Ramalan Jayabaya terkait munculnya sosok pemimpin mistis dan Ratu Adil, seringkali orang bersemangat membicarakannya.
Dalam ramalan Jayabaya dan Ronggowarsito, Satrio Piningit akan muncul di Nusantara untuk membawa perubahan besar, keadilan, dan kemakmuran. Dalam ramalan Jayabaya dan Ranggawarsito, Satrio Piningit adalah sosok pemimpin mistis yang dipercaya akan muncul di Nusantara untuk membawa perubahan besar, keadilan, dan kemakmuran, atau banyak orang menyebutnya Ratu Adil. Ciri-ciri Satrio Piningit menurut ramalan Jayabaya: 1. Muncul dari Gunung Lawu atau memiliki kaitan dengan tanah Mekah. Yang kedua, perannya sering disamakan dengan Mesias atau Imam Mahdi. Yang ketiga, karakternya berilmu, rendah hati, dan mau menerima kritik. 4. Dalam konteks kekinian, Satrio Piningit ini adalah saat pemilihan Presiden Indonesia menjelang pemilu sebagai sosok yang membawa kemakmuran. Dan yang kelima, kita lihat secara budaya, Satrio Piningit adalah harapan masyarakat Jawa akan datangnya penyelamat atau Ratu Adil yang akan mengubah kondisi sosial dan politik menjadi lebih baik. Satrio Piningit adalah manusia cerdas. Maka siapa sejatinya Satrio Piningit itu? Selain Satrio Piningit ini manusia cerdas, dia ini adalah putra-putri tanah air yang memiliki kecintaan terhadap tanah air Nusantara. Dan yang kedua, Satrio Piningit ini tentunya tahu jati diri Nusantara atau jati diri sejarah dari negara ini. Tentang sejarah negara ini, bagaimana negara kita ini dulu adalah terbagi dari beberapa kerajaan. Ini Satrio Piningit saat ini harus menyadari bahwa dia ini dalam sejarah tahu bagaimana kerajaannya dulu. Kerajaan Medangkauripan, kemudian Kediri, Jenggala, Singasari, Majapahit, kemudian Demak, Mataram Islam, Yogyakarta, Pakualaman, Surakarta, dan Mangkunegaran. Ini harus tahu ya Satrio Piningit itu dalam kekinian saat ini. Kemudian Satrio Piningit ini juga sebuah energi sebetulnya, yang energi ini menitis kepada orang-orang atau putra-putri tanah air yang mempunyai energi spiritual atau orang yang telah mencapai kemampuan cakra gitu ya. Kemampuan cakra di sini terutama adalah cakra senjutsu. Nah, cakra senjutsu ini adalah energi alam yang diserap dan digabungkan dengan cakra seseorang melalui meditasi tentunya, dan bisa menyeimbangi. Jadi Satrio Piningit yang tafsiran yang Bunda dapatkan itu seperti itu. Menyeimbangi dirinya, bisa menjaga keseimbangan diri, paham bahwa mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Paranormal pun kembali menyinggung tentang sosok Satrio Piningit yang belakangan semakin sering dibicarakan masyarakat. Namun dalam penglihatannya, Satrio Piningit bukan hanya dimaknai sebagai hadirnya satu tokoh pemimpin semata. Ia melihat bahwa Satrio Piningit sejatinya adalah sebuah kesadaran yang perlahan mulai bangkit di tengah masyarakat, di mana kesadaran untuk kembali mengingat nilai-nilai lama yang mulai ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, Satrio Piningit yang kekinian ini atau sejatinya Satrio Piningit itu adalah melalui Satrio Piningit inilah sistem pemerintahan baru yang disebut Ratu Adil nanti itu akan memerintah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala.
kembali ke tatanan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang bersih sebagai perwujudan negara Kerajaan Nusantara Majapahit baru. Dan dari Satrio Piningit inilah maka Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila benar-benar ditegakkan. Saat ini siapapun semua sudah tidak menganggap adanya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Bahkan para pejabat sekarang lupa akan satu persatu dari apa itu Pancasila. Jadi mungkin sudah saatnya kita berhenti menengadah ke langit, menunggu keajaiban turun membawa sosok penyelamat. Satrio Piningit bukanlah satu orang berbaju zirah. Dia adalah sebuah jiwa. Dia adalah gagasan. Dia adalah kamu, saya, dan kita semua yang menolak menyerah pada keadaan. Kita yang memilih tetap jujur meski susah. Kita yang peduli pada tetangga, kita yang terus berkarya memajukan bangsa ini dari tempat kita berdiri. Bayangkan kalau ratusan juta kesatria ini akhirnya sadar dan bersatu. Kesatria dalam hal ini adalah Satria Piningit ini. Kita tidak hanya akan menyembuhkan Indonesia dari luka-lukanya hari ini, kita sedang membangun fondasi kebangkitan raksasa yang tertidur. Kita sedang merajut kembali kejayaan masa lalu untuk menciptakan sebuah kerajaan Nusantara, Majapahit baru. Paranormal pun kembali menyinggung bahwa ujian terbesar yang sedang terjadi saat ini bukan hanya soal ekonomi, bencana, ataupun kekacauan sosial semata. Dalam penglihatannya, justru yang sedang diuji adalah kualitas para pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin kelompok, bahkan pemimpin di dalam keluarga. Ia melihat bahwa ke depan masyarakat akan semakin sulit membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya sekadar memakai topeng kebaikan. Karena menurutnya, banyak sosok yang terlihat baik dari luar, tetapi menyimpan kepentingan yang perlahan dapat menyesatkan banyak orang. Jadi itu pesannya beliau gitu ya, bahwa negara makmur itu adalah ya memang gemah ripah lau jinawi ya. Kalau kalian tidak tahu itu silakan sekalian bisa cari gitu kan ya, itu kalian akan menemukan. Tapi kalau orang yang Sunda Wiwitan akan tahu gemah ripah lau jinawi apa, bisa tulis di komentar ya gitu. Nah itulah bahasanya beliau gitu. Dan ujian yang sekarang terjadi adalah benar-benar ujian untuk para pemimpin. Bukan saja pemimpin negara, bukan saja pemimpin dunia, tetapi yang dinyatakan pemimpin dari beberapa kelompok manusia. Dan akan banyak timbul yang dimana agama-agama yang dinyatakan agama baru gitu ya, atau organisasi-organisasi baru, itu adalah dari perkumpulan pecahan dari agama-agama baru itu yang untuk menyesatkan manusia. Karena memang sistemnya itu kan bertentangan dengan Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, itulah makanya yang bilang ini termasuk penyesatan massal ya. Dan ini dibutuhkan benar-benar kesadaran dari intern. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah dari organisasi, nggak usah dari perkumpulan manapun, dari keluarga. Itu adalah pondasi. Itu ya. Jadi memang
banyak orang yang berpakaian waras ya, tetapi dalamnya sudah tidak sehat, dan itu banyak sekali ke depan. Jadi yang berjalan hanya baju, gitu bahasanya. Serem deh. Banyak baju yang berjalan sampai melupakan fisiknya. Ayo, coba kalian artikan. Banyak baju yang berjalan di mana-mana, tetapi tidak menggunakan fisiknya. Silakan artikan di bawah. Nah, itu adalah salah satunya gitu ya. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.